Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SMG ya, unit SMG dari Dicobra Tech9. Nih sudah terkenal ini. Memang sudah banyak ada yang bikin. Nih saya bikin videonya ini hanya untuk memperkaya khazanah Tech9 di dunia YouTube aja ya. Kebetulan pengen share customer saya gimana, siapa tahu ada teman-teman yang pengen looknya biar kayak saya, biar tambah banyak referensi lah di YouTube itu untuk teman-teman komunitas itu. Ini sih aslinya, kalau di unit aslinya dia Intratech Tech9, memang ada Tech9 juga namanya. Memang SMG, cuma untuk yang unit aslinya dia sebenarnya nggak ada popornya ini, ya dia tidak berisi popor. Dengan dipasangkan popor ini pun kalau di gameplay itu lebih enak ngokangnya, karena ini kan sejatinya Tech9 ini dia ngokangnya di sini seperti shotgun ya tuh. Jadi kalau kita megangnya begini, ketika ngokang itu memang agak kurang powernya, terutama untuk teman-teman yang sudah upgrade pairnya. Di sini nih lumayan bebannya. Ini kebetulan saya masih standar juga, cuma biar lebih enak jadi dibantu dengan popor ini, jadi ketika ngokang ke belakang tuh lebih enak juga. Tuh, jadi ada yang nahan di bahu. Kalau pas kita sendiri ini di sininya beban dia banyak. Tuh. Jadi saya sudah custom popornya, ada reinforce-nya. Jadi kalau dipasangkan begini posisi SMG dia dia tidak jatuh gitulah, tidak. Nah kalau diginikan nih dia nggak jatuh, kalau digitukan sekali baru dia. Tapi paling nggak membantulah sedikit, nggak gampang jatuh gitu. Jadi ada magnetnya di sini, nanti kita close up. Seperti biasa kita mulai dari moncongnya dulu, dari pisirnya. Memang kurang lebih mengikuti senjata aslinya, cuma yang ingin saya tekankan yang di kokangannya ini. Memang sebenarnya di aslinya unit Tech9 itu lebih pendek dari ini, larasnya gitu, pendek sekali ya, namanya juga SMG ya. Memang normalnya pendek, kecuali ada yang kayak MP5 itu dan lain-lainnya itu. Ini dia kalau saya lihat dia mengadopsi Tech9 yang menggunakan silencer ya. Jadi kokangannya nih kalau saya lihat dia anggapannya seperti silencer, cuma dalam segi gameplay dia digunakan untuk pengokangnya. Jadi seperti itu. Karena ada beberapa teman-teman yang Tech9-nya ini dipotong yang di depannya nih, supaya mengikuti bentuk aslinya ya. Cuma kita harus repot lagi modif untuk kokangan di dalamnya. Jadi seperti itu kalau mau realismenya. Terus ada yang nambah lagi, sudah dipotong terus dipasangin gearbox segininya. Di bagian mekanismenya sini dipasangi gearbox WGG biasanya, water gel blaster itu, bukan yang AEG, airsoft electric tuh bukan. Jadi WGG dia powernya tuh lebih rendah dari gearbox AEG, sehingga bodinya pun tidak pecah lah ketika dipasangi gearboxnya tuh. Jadi lebih enak dipakai mainnya. Rata-rata 1 jutaan kena lah itu. Lalu untuk ini kokangannya saya tambahkan dengan mutilan dari kokangan Johnson ya, Johnson yang model M1941 Dicobra juga. Jadi saya cari mutilannya, saya pasang di sini karena untuk menambah realisme unitnya. Karena di unit aslinya, senjata aslinya, dia menggunakan handle kokangan seperti ini. Kalau teman-teman Tech9-nya di rumah yang masih biasa aja kan hanya ditutup oleh seperti kuncian biasa itu yang tidak ada tonjolannya itu. Kalau saya ganti menjadi ini. Jadi kokangan Johnson ini saya cor dengan menggunakan kapas plus lem G, lalu saya tanamkan baut yang panjangnya sesuai. Jadi jangan baut yang terlalu panjang supaya tidak mengganggu mekanisme pistonnya, karena di dalamnya ini kan ada piston.
Tuh, jadi biar nggak mengganggu mekanismenya. Cukup yang panjangnya sampai di sini ya, biar masuk sampai sini pangkal gininya, bautnya, karena biar ada kekuatan untuk menanamnya. Tuh, jadi sudah dicor, dipasang, tinggal diputar gini aja. Ya, tinggal plug in play aja dia. Ya, seperti itu. Terus pertanyaannya, bisa nggak kita langsung ngokang dengan memegang ininya? Nggak usah pakai dari silencernya, kokangannya di depan ini. Kalau menurut saya sih jangan ya, karena ini hanya untuk sebagai look saja. Karena agak kurang yakin juga nih, terutama yang sudah menggunakan pair upgrade tuh. Saya yang pair standar aja masih ragu-ragu pakai ngokang kalau yang ini. Itu saran saya jangan ya, hanya sebagai look saja ini. Tetap kita ngokangnya dari depan ini seperti shotgun. Lalu untuk magazinnya sekarang ya, ini ada beberapa masalah kalau di magazinnya. Untung-untungan aja nih sebenarnya. Sebenarnya kalau dapat barang yang lebih reject, ya memang agak sedikit bermasalah magazinnya. Ini untuk Mac-nya. Bagi teman-teman yang mendapat Mac ketika mengisi BB-nya satu persatu sampai ke bagian bawah ini ya, sampai melebihi batas ini, kadang pair-nya itu dia langsung mumet, dia langsung, istilahnya apa ya bahasa Indonesia, kusut gitu, langsung kusut dia pair di dalamnya nih. Jadi kita harus bongkar Mac lagi, benerin pair-nya lagi, masukin BB-nya one by one. Setelah ke bawah gitu lagi dia kusut, itu memang sudah reject dari pabriknya gitu. Solusinya adalah tandai ya, beri tanda batas pairnya sebelum dia kusut tuh sampai mana. Kalau saya sih di sini, karena lebih dari ini udah langsung kusut dia pair Mac-nya. Jadi saya beri lakban, isolasi atau apapun itu untuk, supaya kita tidak bisa ngisi sampai ke bawah gitu sebagai pengingat. Jadi kita ngisinya one by one dari atas. Memang kekurangannya kita ketika sukir itu kita nggak bisa reloadnya cepat gini ya, jadi harus one by one itu, jadi rawan kena hit cepat ya. Tapi daripada kebuang Mac-nya nggak kepake, mending seperti ini saja. Kebetulan saya punya spare Mac juga yang normal, jadi sih nggak masalah gitu. Karena untuk unit Tech9 ini memang wajib punya Mac cadangan, karena dari segi taktikal juga kurang ya kalau di field itu kita ngisi Mac-nya dengan ngocok gini, itu kan bunyi BB-nya, jadi kita ketahuan reload itu langsung dikepung nanti itu ya. Untuk rear sight-nya tidak ada perubahan, sama mengikuti unit aslinya ya, jadi seperti ini. Cuma sekarang yang mau saya omongkan adalah ini, adapter untuk memasang popornya. Jadi ini adapternya 3D print ya, banyak yang jual di marketplace. Tinggal cari saja kata kuncinya adapter popor PDW ya, karena ini penting ini, karena beda popor beda adapter. Nah, kalau memakai popornya PDW, cari adapternya yang khusus PDW juga tuh. Yang PDW dulu ya, nanti untuk popor berikutnya. Ini biasanya dapat sekalian dengan bautnya. Cuma menurut saya kalau pakai baut yang bawaan dari penjualnya, dia terlalu besar, menyebabkan lubang yang besar juga di bodinya, sehingga ketika goyang terlalu kuat tuh dia kocak dia, sehingga menjadi longgar. Jadi saya sarankan menggunakan baut panjang yang ada murnya, bantuan murnya. Nah, saya sarankan menggunakan baut yang seperti ini. Jadi waktu itu saya beli di RCW bautnya ini, jadi dia ngeloknya tuh dari dua sisi, ngelok dari depan dan juga ngelok dari dalam murnya ini. Karena kalau hanya menggunakan bautnya saja, dia hanya ngelok dari luar, potensi
patahnya itu dan lepasnya itu ketika di field kita pakai main kasar tuh besar sekali. Jadi saya sudah pernah, sehingga ketika baru saya pakai ini dengan bantuan ngunci juga dari dalam, kuat sekali gitu. Saya pakai muter-muter, saya pakai nguyeng-nguyeng gitu, bisa lah kuat. Dia jadi harus bongkar unitnya, memang dibongkar unitnya dulu, baru ini ditanam di dalam, dibor dulu untuk membuat lubang ya. Saya sarankan pakai bor biar rapi lubangnya sesuai dengan lubangnya ini. Lalu dimasukkan ke dalam dan dilem menggunakan lem bakar. Saran saya pakai lem bakar ya, yang lem tembak itu yang ada alapnya. Jangan lemnya dibakar manual terus ditotol-totolin gitu. Kalau bisa sih jangan, biar nggak meluber kemana-mana. Pakai yang gunnya itu, yang seperti pistol itu juga bentuk lemnya bisa. Karena saya pernah pakai Dexton, lem Dexton yang hitam itu untuk mengantisipasi masuk dia lemnya ke dalam bulatan murnya ini, sehingga pada saat masukkan bautnya dari luar, ketika kering dia susah lagi dilepas ya. Jadi saya nggak permanenkan ini pemasangan popornya ini, tetap bisa dibongkar pasang supaya nanti kalau ada apa-apa unitnya maintenance-nya gampang tuh. Jadi saya nggak senang yang permanen. Saya senangnya biar bisa tetap dibongkar pasang juga tuh. Titik poin masangnya di mana saja? Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada bagian sininya lagi. Ini bisa dilepas. Nah, ini kan ciri khasnya popor PDW-nya ini. Ya. Oh, ini. Yang di sini juga. Di sini saya pakai baut biasa. Nggak ada penguncian dari dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 titik cukup. Tuh. Saya tambah lagi reinforce juga di sininya. Dengan baut biasa. Ini saya pakai karton biasa aja ya. Kalau bisa pakai plat kaleng sih, biar mau bagus. Cuma waktu itu saya cepet-cepetan, biar pasang aja gitu. Udah enak dipakai main. Kalau teman-teman mau pakai popor dari unit lain, misalnya unit SIG 556 atau popornya M416 yang di Cobra, bisa aja sih sebenarnya. Cuma kalau dari alasan personal saya lebih senang memakai yang popor PDW ini, karena dia mengikuti besar unitnya. Dia tidak, istilahnya kayak ngelawan besar unitnya lah. Jadi kan menurut saya kalau pakai popor yang lain tuh kok malah lebih besar popornya gitu ketimbang unitnya. Jadi dia agak bulky kelihatannya. Saya kurang seneng itu. Popor PDW ini emang sudah yang paling waras lah menurut saya kalau untuk dipasangi ke unit Tech9 gitu, karena besarnya nggak melampaui gitu, tetap mengikuti. Kalau mau lebih real lagi, bagian sininya dipotong, yang ini dihilangin. Nah, jadi hanya menyisakan bagian ini saja. Mantap dah tuh ininya, tampilan looknya. Cuma kenapa saya diamkan di yang ini, karena saya isi kunciannya di sini. Yang tadi ini. Ini saya tambahkan plat kaleng di sini ya, untuk mengunci popornya. Nah, ini kan magnetnya nih. Ini plat kaleng. Jadi ketika dekat kan dia mau nempel. Nah, gitu pada saat tidak di extended popornya, dia bisa lah ketika disimpan dalam tas atau apa, dia tidak geser ke sana kemari, jadinya dia ngunci. Tuh. Jadi pas masang ininya juga, magnetnya di popornya memang dibor juga. Bor menggunakan bor dan menggunakan model bautnya yang tadi. Kalau ini magnet neodymium namanya. Banyak jual di marketplace juga, murah-murah magnetnya ini. Kalau kalian senang dengan custom airsoft, tuh saya rasa sih wajib punya magnet seperti ini. Karena untuk membuat kuncian, interlock, seperti itu. Nah, nih kalau teman-teman perhatikan sebelah sini, ini ada S sama L. Ini maksudnya
tulisan safety sama fire-nya kalau di unit aslinya. Kalau di unit airsoft-nya nih di Cobra, dia hanya dummy, tidak berpengaruh, tidak ada safety-nya. Lalu nah ini yang lubang-lubang ini untuk lubang anginnya di unit aslinya biasanya dipotong sampai di sini. Kalau yang pengen larasnya lebih pendek seperti itu. Untuk dalemannya ini menggunakan inbar dari RCW, inbar chamber dan hop up-nya ya dari RCW. Itu yang panjangnya pas sampai di sini. Versi yang sampai sini ya, yang biasa. Kalau yang versi kalau mau pakai silencer beda lagi panjangnya. Silahkan cek di sana. Saya sengaja pakai itu karena memang dasarnya unit Tekna di Cobra ini memang sudah bagus dalemannya. Yang batch lama ya, ini saya bilang. Jangan yang batch baru ini, sorry aja saya bilang. Ini pistonnya jelek sekali. Yang untuk yang baru, ini masih batch lama ini. Masih pakai polimer putih itu. Jadi kuat dia. Udaranya nggak bocor ke sana kemari. Jadi ditambah dengan hop up dan inbar yang mulus dalamnya. Dengan menggunakan per standar udah dapat sekali tuh range-nya 40 meter. Kalau mau lebih dari itu pakai BB 0,12 cuma melayang dia gitu, parabola. Ini ngomongin jarak yang lurus ya, bukan pakai nembak parabola gitu. Kenapa bisa sampai 40 meter? Soalnya karet pistonnya juga sudah saya ganti dengan versi Canov ya, dan pokoknya Canov juga namanya. Itu bagus, saya sarankan untuk memadatkan kompresi piston unit-unit airsoft spring kalian. Tuh di sana bagus, itu sudah padat sekali jadinya. Jadi dengan kombinasi itu, kompresi padat, hop up, inbar yang mulus, itu sudah cukup untuk kalian yang misalnya unit CKB ini tidak mid range, tidak long range ya, antara CKB atau mid range tuh sudah dapat lah. Kalau mau biar agak long range lagi, bisa diganti dengan per upgrade. Nah, cuma saya agak kurang senang dengan per upgrade karena kalau sudah per upgrade itu kita harus memperkuat lagi unit dalamnya dengan serius, nggak bisa asal-asalan. Kalau saya masih suka standar karena lapisan-lapisan penguat dalamnya ini pun saya masih standar gitu, masih belum bisa resin epoxy gitu, masih belum ada waktu. Itu pun sudah cukup kok dengan menggunakan lilin malam untuk memperkuat tuh udah lumayan. Paling di bagian-bagian rawan tuh pakai gini aja, kapas atau lem Dexton dikasih lem G udah selesai. Yang penting ini udah dipakai main kasar nih, aman lah. Lalu kalau untuk repaint ya, repaintnya saya pakai warna coklat Krylon ya. Kenapa saya pakai Krylon? Karena warna tannya bagus menurut saya ya, bagus tannya. Sebenarnya yang nggak mau pakai Krylon juga banyak merek-merek lain kayak Diton yang gitu-gitu, Sapporo itu ada warna tannya. Cuma kalau nggak beli online susah dapat warnanya tuh kalau di toko-toko sekitar kalian mungkin ya. Makanya saya lebih suka beli online. Memang warnanya yang selain Krylon tuh agak gini ya, agak glossy. Jadi kita memerlukan finishing doff lagi. Kalau sudah pakai cat Krylon, dia nggak perlu lagi finishing doff. Dia memang ultra doff dia. Cuma kekurangannya pakai Krylon itu memang harus dikocok lama dulu, karena ultra doff dia serbuk-serbuk pasir di dalamnya tuh banyak sekali. Itu merek luar negeri, itu dari Amerika. Memang lebih mahal, tapi kalau emang sudah seneng ya nggak apa-apa sih. Terus untuk gininya, beberapa warna di titik-titik tertentu itu saya pakai silver ya, karena mengikuti unit aslinya ya, biar ada nuansa warna sedikit lah. Kayak ini silver, mengikuti open bolt-nya. Kalau yang ini sebelah sini, ini dalamnya saya bongkar dulu, baru saya warnai terpisah seperti itu. Ya buat yang suka-suka realisme, custom cat, mungkin bisa terinspirasi diikuti warna saya ini. Nah sekarang untuk beratnya ini sudah isi
pemberat. Ntar dulu. Nah, ini sudah dengan popor, magazine, dan bagian dalamnya sudah diisi pemberat malam ya. Ini murni malam dan isi kerikil-kerikil kecil juga. Kalau bisa punya dana lebih, kalian beli potongan besi-besi kecil itu bisa dipakai. Mungkin bisa dapat lebih beratnya. Cuma untuk ini 706 gram sudah standar lah untuk ukuran SMG. Jadi nggak terlalu berat-berat banget juga. Setidaknya nggak terlalu ringan lah. Nggak terlalu kosong sekali unitnya ketika dia pakai main. Jadi tetap enak. Oke, demikian review saya di video ini. Semoga teman-teman bisa makin banyak referensi ya. Mungkin yang mau beli Tech 9 pertama kali nih, biar lebih banyak gininya referensi looknya, biar nggak sudah masang popor yang bukan jenis ini, nyesel gitu. Oh ternyata lebih bagus looknya kalau yang ini gitu. Oh ternyata lebih bagus begini ya. Jadi biar makin banyak referensi sebelum beli ya. Oke, nantikan video-video berikutnya dari Dindim TVTM. Om Santi 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 Om.